Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Ferriri. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 51 2020 017. Saya dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi tentang agroklimatologi. Pertama yaitu klasifikasi iklim menurut Oldeman. Nah, di sini menurut Oldeman, iklim digunakan untuk eh, dalam bidang pertanian yang penentunya berdasarkan jumlah kebutuhan air atau jumlah curah hujannya terhadap tanaman pangan. Contohnya tanaman padi dan tanaman palawija. Nah, informasi iklim di sini dengan menggunakan sistem geografis dalam penyajiannya lebih mempermudah pemanfaatan dan pembacaannya dalam di bidang pertanian dalam penggunaan iklim. Iklim sendiri dalam klasifikasi Oldeman ini merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria lama terjadinya bulan basah dan bulan kering uh, secara berturut-turut, yang batasannya memperhatikan kebutuhan air uh, khususnya pada tanaman padi. Kemudian klasifikasi ini dibuat Oldeman untuk keperluan dalam dunia pertanian, yaitu terutama pada tanaman pangan yang ada di Indonesia saat ini. Oldeman sendiri membuat sistem baru di dalamnya mengklasifikasikan iklim yang dihubungkan dengan pertanian, yaitu dengan menggunakan unsur iklim hujan. Kemudian kriteria atau penentu dalam klasifikasi iklim Oldeman berdasarkan bulan basah. Kemudian ada bulan lembab dan bulan kering. Kemudian dengan batasan memperhatikan peluang hujan. Hujan efektif dengan kebutuhan air tanaman. Bulan basah itu dilambangkan bulan basah merupakan bulan yang dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Eh, Sedangkan bulan lembab itu merupakan bulan basah dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm per bulan. Selanjutnya ada bulan kering, yaitu merupakan bulan basah dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm per bulan. Sedangkan data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun lebih yang diperoleh selama stasiun atau pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya. Dari data ini tidak tidak bisa kita ambil dari 1 tahun sampai 2 tahun saja, karena setiap tahun itu pada masa sekarang ini iklim sangatlah berubah-ubah. Misalnya dulu pada musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai Desember. Tapi sekarang ini iklim saat ini sudah berbeda-beda terjadinya itu. Maka diambil 10 tahun terakhir untuk memperhitungkan semuanya. Karena pada saat sekarang ini hujan bisa saja terjadi di pertengahan ataupun di awal tahun. Seperti misalnya dari bulan April sampai Agustus. Sekarang ini bulan basah dan bulan kering tidak bisa kita simpulkan berdasarkan bulan ataupun tahunnya begitu. Kemudian berdasarkan 5 tipe utama dan 4 sub divisi tersebut, maka tipe-tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, bulan panjang basah itu ada 200 sampai
kurang dari 200 mm per bulan. Sedangkan bulan kering itu kurang dari 100 mm per bulan. Kemudian sesuai pada tanaman padi secara terus-menerus yang tapi produksinya kurang karena pada umumnya intensitas radiasi rendah sepanjang tahun. Hal ini diklasifikasikan oleh Mann dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian seperti penentu permulaan masa tanam, kemudian penentuan pola tanam dan intensitas penanaman. Kemudian yang kedua itu klasifikasi iklim berdasarkan Smith-Ferguson. Menurut Smith-Ferguson, iklim yaitu salah satu metode dengan menggunakan data curah hujan sebagai data penentunya dan digunakan untuk pengambilan kebijakan pertanaman dalam bidang ke ketanaman dan perkebunan. Sedangkan kriterianya yaitu sama halnya dengan yang dijelaskan seperti berdasarkan Oldman, yaitu kriterianya bulan basah curah hujannya lebih dari 100 mm. Berarti ini menurut Smith Ferguson sendiri ini kebalikan dari Oldman. Kemudian yang kedua itu bulan lembab itu didasarkan pada 60 sampai 100 mm per bulan. Kemudian yang ketiga itu ada bulan kering kurang kurang dari 60 mm per bulan. Nah, yaitu yang dirumuskan dengan Q sama dengan yaitu perbandingan persentase rata-rata per bulan. Itu bulan basah dan bulan kering. Juga menentukan tipe iklim. Smith Ferguson dengan rumus yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata per bulan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan data iklim untuk di pertanian. Penggunaan data iklim dalam perubahan iklim di pertanian merupakan proses alami yang bersifat secara terus-menerus dalam waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu informasi ini untuk dievaluasi kembali dalam informasi iklim yang sangat untuk produksi pertanian yang efektif dan efisien. Penggunaan data iklim ini untuk dalam dunia pertanian sangatlah penting karena penggunaan data iklim ini dapat memperkirakan iklim mana yang baik untuk dilakukan, misalnya dilakukan penanaman ataupun dilakukan pemanenan maupun dilakukannya penyiapan lahan. Data iklim itu diperoleh dari 10 tahun terakhir dan tidak bisa menggunakan hanya satu data iklim saja. Misalnya tahun pertama yaitu tahun 2009 sampai tahun 2020 misalnya. Nah, pada tahun tersebut misalnya yang digunakan cuma tahun 2009 saja. Nah, berarti pada tahun 2009 itu misalnya musim penghujannya itu terjadi pada bulan Desember sampai bulan Maret begitu. Nah, otomatis pada tahun 2010 juga akan berbeda. Karena saat ini prediksi cuaca itu sangatlah tidak berpengaruh lagi kepada penggunaan dalam pertanian. Karena pada saat ini tidaklah sama seperti dulu lagi. Misalnya pada zaman dahulu itu iklimnya itu terjadi, misalnya musim penghujan itu terjadi pada bulan September hingga Desember. Sedangkan pada sekarang ini bisa saja terjadi pada musim hujan itu pada bulan Maret ataupun Juni ataupun sebagainya. Hal ini terjadi karena
sulitnya untuk menebak. Nah, berarti untuk saat ini disimpulkan yaitu penggunaan data iklim itu harus digunakan atau diambil eh, datanya selama 10 tahun terakhir begitu. Nah, selain dari efek gas rumah kaca juga ada yang namanya pemanasan global. Kemudian ada kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan dan penggunaan atau gas buang industri. Nah, pada pemanasan global ini proses ini terjadi karenanya yang pertama proses terjadinya pemanasan global yaitu karena penebangan secara berliar. Nah, yang kita ketahui saat ini bisa kita ambil contoh banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang berdiri. Nah, sehingga dari berdirinya perusahaan tersebut menimbulkan kerusakan lahan ataupun hutan, sehingga dengan menggunakan alat berat dan alat mekanis itu merusak lingkungan karena itu akan hutannya akan menghilang karena nantinya akan digantikan dengan tanaman perkebunan. Nah, ini terjadi untuk menggantikan lagi hutan tersebut sangatlah lama, memiliki waktu puluhan tahun hingga ratusan tahun untuk memperbaiki itu semua. Nah, sini juga karena itu kan ada yang namanya di hutan itu kan ada yang namanya pohon-pohon besar. Nah, pohon-pohon besar itulah yang paling berguna untuk proses terjadinya kita oksigen begitu. Sedangkan kaitannya dengan di dunia pertanian sendiri, perubahan iklim ini sangatlah penting karena hal ini bisa terjadi untuk proses produksinya, apakah produksinya baik ataukah tidak. Karena iklim yang ekstrim ataupun iklim yang berlebihan, misalnya pada musim hujan yang berlebih itu akan mengakibatkan kebanjiran pada tanaman. Misalnya diambil contoh pada tanaman padi. Nah, pada tanaman padi itu mungkin kita ketahui tanaman padi kan tidak bisa menerima ataupun tidak bisa kekurangan gitu, tidak bisa menerima air yang berlebih. Nah, jika berlebih airnya maka tanaman akan layu. Sebaliknya jika pada musim kemarau yang berkepanjangan, nah, tanaman akan menjadi kering. Nah, dari hal itulah yang bisa kita simpulkan bahwa tanaman itu tidak bisa menerima energi yang berlebih dan tidak bisa juga kekurangan energi begitu. Adapun dampak-dampak perubahan iklim yaitu yang pertama yaitu musim yang tadi saya bilang itu pada musim kemarau yang berkepanjangan. Nah, itulah hal tersebut akan menimbulkan kekeringan pada tanaman. Kemudian bisa menimbulkan terjadinya bencana alam seperti angin puting beliung karena tidak ada hambatan dari pohon-pohon besar begitu karena lahan yang terlalu lapang. Kemudian curah hujan yang tinggi. Nah, tadi sudah saya katakan curah hujan yang terlalu tinggi tidaklah bagus. Kemudian akan meningkatkan volume air akibatnya mencair es di kutub karena dari pemanasan global tadi. Secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena itu seperti pemanasan global. Nah, hal itu dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca dan lapisan atmosfer yang berlangsung secara waktu berjangka. Nah, penyebab perubahan iklim ini dan pemanasan global terdiri dari beberapa faktor yang berbeda serta menimbulkan dampak kehidupan bagi manusia, baik dampak positif maupun dampak negatif. Tetapi perubahan iklim sendiri yang berlebih akan menimbulkan banyak dampak negatifnya, baik untuk lahan pertanian maupun pada kehidupan manusia sendiri. Nah, iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor-faktor eksternal. Nah, seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan iklim, penggunaan data lahan. Lalu faktor yang lainnya itu gas buang industri begitu. Kemudian yang keempat itu ada perubahan iklim serta kaitannya dalam sektor pertanian. Nah, perubahan iklim adalah
perubahan yang terjadi secara signifikan, yaitu mengenai cuaca yang pula dihitungnya berdasarkan angka statistik dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lamanya. Banyak faktor yang terjadi perubahan yang mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Itu seperti proses biologis, radiasi matahari, tekanan tektonik, serta erupsi gunung berapi. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menunjang terjadinya proses perubahan iklim. Nah, kemudian iklim juga secara signifikan yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, perubahan iklim juga bisa diartikan sebagai perubahan suhu yang drastis, misalnya curah hujan, pola angin, dan sebagainya. Juga perlu kita ketahui bahwa bumi berubah 1 derajat dalam tempo 100 tahun terakhir. Perubahan iklim ini terjadi atas perbincangan umum segala tempat, baik di sisi masyarakat maupun dunia. Dampak perubahan iklim sendiri juga dirasakan komponen masyarakat saat ini, terlebih-lebih pada dunia di bidang sektor pertanian begitu. Iklim sendiri pada lahan pertanian sangatlah berpengaruh dan bermanfaat bagi penunjang hasil dari produksi itu sendiri, karena iklim ini sangatlah berperan penting, tidak hanya misalnya air ataupun unsur-unsur hara lainnya yang bisa menyumbang energi bagi pertumbuhan tanaman. Nah, iklim di sini juga bisa menimbulkan dampak positif ataupun negatif, tergantung dari curah hujannya sendiri. Iklim yang berlebihan akan menimbulkan kerusakan pada tanaman, serta tanaman juga tidak bisa kekurangan energi begitu. Bisa ditarik kesimpulan, tanaman akan tumbuh dengan normal jika pertumbuhannya dipengaruhi oleh iklim yang baik. Kemudian adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, adaptasi di sini adalah proses penyesuaian sistem saat ini dengan kondisi yang berubah-ubah. Nah, adaptasi ini misalnya bisa kita artikan dalam kita ambil contoh pada manusia sendiri misalnya. Misalnya ketika kita tinggal di tempat yang baru begitu. Nah, mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita supaya kita bisa berbaur dengan sesama kita. Nah, dalam dunia pertanian juga iklim ini sangatlah perlu untuk beradaptasi dengan lingkungannya bagi tanaman, karena hal ini akan mencakup pada proses produksi pertanian yang perlu beradaptasi, misalnya seperti sumber daya airnya seperti apa dan kondisi tanahnya seperti apa, kemudian juga sistem produksi tanamannya, kemudian dengan peternakan begitu. Nah, misalnya di sini antara produksi tanaman dengan peternakan itu sangatlah bermanfaat. Semisal kita memelihara hewan ternak, misalnya sapi. Nah, misalnya di sekitar tanaman yang kita harus jaga itu ada gulmanya. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan kita ambil rumputnya, kemudian untuk kita kasih pakan ke sapi begitu. Kemudian ada layanan ekosistem oleh landscape pertanian. Kemudian ada juga kualitas dan keamanan pangan. Nah, perubahan iklim bergantung pada kualitas juga, berpengaruh pada kualitas serta keamanan pangannya. Iklim yang baik akan tentunya kualitasnya juga akan berdampak baik. Keamanan pangan di sini artinya keamanan pangan itu tidak tercemar oleh bahan kimia, sintesis ataupun biologis. Artinya bebas dari bahan-bahan seperti bahan kimia. Nah, kemudian ada struktur lahan pertanian. Nah, di iklim sendiri tentunya harus secara terstruktur.
Karena iklim yang struktur pada lahan pertanian, pastinya lahan pertanian akan berdampak baik bagi tanaman. Kemudian setelah berdampak baik bagi tanaman, setelah semuanya yang tercapai, hal itu akan menghasilkan pendapatan dan keuangan kita. Pendapatan dan keuangan ini harus kita lihat balik lagi ke belakang. Apakah sumber daya air kita ataupun sumber daya produksinya serta kualitas dan keamanan kita sudah terpenuhi. Nah, jika semuanya sudah terpenuhi dari proses-proses atau metode-metode yang di atas sudah kita penuhi, nah hal inilah akan terjadinya pendapatan dan keuangan kita akan menentukan baik tinggi atau rendahnya pendapatan kita. Kemudian adaptasi produksi pertanian itu tidak ada modelnya yang namanya one size fit all. Nah, artinya berbeda-beda di wilayah. Nah, mengapa demikian? Nah, kondisi ini terjadi karena agroekologinya dan sistem ekonominya, kemudian dampaknya iklim di lokasi. Nah, kemudian petani harus juga memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai perubahan pribadi ataupun faktor pembatasan seperti kita ambil contoh ada air, suhu, nah, kemudian data-data yang harus kita penuhi begitu. Kemudian dalam sistem pertanian kita perlu juga prinsip-prinsip memahami strategi adaptasi dari perubahan iklim tersebut. Dengan memahami perubahan iklim, kita bisa di kemudian hari kita bisa menduga-duga. Nah, pada bulan misalnya pada awal musim hujan berarti kita harus melakukan penanaman atau pemanenan begitu, ataupun kita harus melakukan perawatan seperti penyemprotan. Kemudian ada beberapa adaptasi sistem pertanaman, yaitu penggunaan varietas seperti yang tahan stok panas dan kering begitu. Kemudian ada pengaturan pemupukan, pengelolaan waktu, perluasan skala teknologi, pengaturan kembali periode lokasi tanaman. Kemudian ada yang namanya penggunaan informasi cuaca. Penggunaan informasi cuaca ini dalam agroklimatologi tersebut sangatlah penting untuk dipelajari, apalagi kita sebagai seorang petani misalnya. Kita sebagai seorang petani haruslah benar-benar mengerti informasi cuaca. Nah, karena kan kita tidak bisa sekarang ini perubahan cuaca sangatlah signifikan, artinya tidak lagi seperti dulu. Perubahan cuaca saat ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah secara cepat. Kalau dulu perubahannya ya kita tahu pada bulan-bulan tersebut bisa terjadi musim hujan ataupun musim kemarau, misalnya pada bulan September hingga September hingga Desember itu terjadinya biasanya bear, kata orang-orang dulu kan ber. Nah, artinya berarti itu yang bulan ber itu artinya kita harus siapkan ember. Nah, artinya di sini kita katakan ber itu berarti itu proses terjadinya pada musim hujan. Nah, hingga pada bulan Februari hingga Juni ataupun Juli, nah itu terjadinya proses dimana musim kemarau. Berarti kita harus membaca situasi iklim itu seperti apa, dan dengan mengetahui iklim tersebut atau informasi yang kita dapatkan, nah ini untuk mengurangi resiko terjadinya gagal produksi pada hasil pertanian ataupun tanaman yang kita budidaya. Kemudian dalam pertanian sendiri pengaliran dan penggunaan air yang lebih efektif ya adalah saat curah hujan yang sangat rendah, karena pada saat curah hujan yang tinggi otomatis akan menimbulkan erosi dan pencucian hara saat curah hujan itu. Nah, jika terjadinya erosi, maka unsur hara yang terkandung pada lahan itu akan berpindah ke, ya lebih bagus sih kalau pindahnya ke lahan pertanian yang ke sebelah begitu. Tapi jika dia berpindah ke aliran sungai begitu, nah artinya di sini akan terjadinya kebanjiran. Nah, kemudian selanjutnya ada kelembapan tanah, yaitu tanah penutup tanah. Nah,
tanah penutup tanah itu seperti yang kita ketahui banyak sekali di dunia pertanian sendiri, yaitu tak seperti kita ambil contoh tanaman teki. Nah, tanaman dengan daya tahan tanah tumbuhnya tanaman teki pada di sekeliling tanaman kita, di situ akan menyebabkan itu juga berguna bagi tanaman, baik dampak positif atau dampak negatifnya. Dampak negatifnya, tanaman akan menjadi unsur haranya akan menjadi tersaing ya, sedangkan dampak positifnya permukaan tanaman di sekitar menjadi lembab. Kemudian ada pengelolaan OPT secara terpadu, yaitu varietas resisten, tanam tumpang sari. Tumpang sari ini misalnya kita di suatu lahan memiliki tanaman tidak hanya satu, artinya misalnya saya memiliki lahan 1 hektar. Nah, di situ saya tanami tanaman karet misalnya. Nah, artinya itu kan masih ada, kalau tanaman karet kan jarak tanamnya cuma 3 kali 6 meter. Nah, artinya kita bisa manfaatkan di sela-sela itu, bisa kita tanami tanaman apa gitu, bisa tanaman kopi ataupun tanaman jagung ataupun tanaman sayur-sayuran yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada program dari kementerian itu tentang adaptasi itu, yaitu ada perbaikan pengelolaan air, kemudian peningkatan efisien penggunaan air. Nah, selanjutnya ada mitigasi perubahan iklim. Ini yang terakhir itu mitigasi perubahan iklim. Mitigasi perubahan iklim tersendiri adalah perubahan iklim yang secara nyata atau usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan imigrasi atau meningkatkan penyerapan GRQ. Menurun emisi ini pada tahun 2020 itu mencapai 26 hingga 41%. Sangat jauh sekali bukan untuk penurunannya. Di 5 sektor itu ada pertanian, ada kehutanan, lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Sumber emisi gas beracun ini sumber emisi GRQ dalam pertanian ini yaitu ada seperti emisi N2O dari tanah, kemudian pemupukan urea, peternakan, penggunaan kapur pertanian, pembakaran, serta pada ladang berpindah. Kemudian ada lahan-lahan sawah. Perubahan mitigasi juga pada ini jumlah anakannya eksudat atau biomasa akar emisi. Nah, pada varietas berumur panjang, periode tumbuh lama, akumulasi eksudat ini biasanya terjadi pada emisi rendah, sedang maupun tinggi. Sedangkan pada pengelolaan irigasi sawah itu pada imigrasi pada kondisi tergenang ataupun kondisi kering. Kemudian ada pengairan berselang, pengoptimalan lahan tanpa bakar, kemudian ada pengembangan perkebunan di lahan non hutan dan lahan terdegradasi. Kemudian penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Penggunaan limbah ini misalnya di suatu pertanian ada yang namanya misalnya pas hasil gagal panen itu kan misalnya terjadinya kebusukan pada tanaman. Nah, itu jangan kita buang terlebih dahulu, karena misalnya dari buah-buah itu kan bisa kita jadikan pupuk, itu sebagai pupuk kompos begitu. Dari itu bisa kita manfaatkan limbah itu dengan secara. Jadi kesimpulannya kita tarik di sini, perubahan iklim itu sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, hal ini untuk menunjang keberhasilan suatu tanaman budidaya yang kita tanam. Nah,
Berarti iklim itu sangat berperan penting dalam setiap pembudidayaan tanaman, karena iklim ini sangat iklim yang berlebihan, dan iklim saya kekurangan itu akan menimbulkan akan berdampak pada hasil produksi tanaman. Berkaitan dengan materi ini, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.